Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengarahkan peletakan batu pertama ya untuk pembangunan pondok pesantren Rubatul Khairat di Kupon. Insya Allah terus berlanjut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Syuaib, Pak Syarif Ridwan, Aing Rudi dan semuanya, Pak Imam Masjid di Kupon, hadirin hadirat jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sedang berada di suatu tempat yang insya Allah jika Allah ridha akan dibangun di tanah yang kita pijak sekarang ini, akan dibangun suatu lembaga pendidikan Islam yang mana tentunya ini merupakan suatu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masyarakat di Kupon. Ini anugerah untuk kita semua. Jadi ketika mendapatkan satu kenikmatan, suatu anugerah, patutnya kita bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu dibilang sarful abdu jami'a ma an'ama Allahu bihi fi ma khuliqa li ajli. Itu syukur. Syukur itu upaya seorang hamba dalam mengaplikasikan nikmat yang dikasih sama dia untuk apa nikmat itu diberikan. Dalam kata lain, syukur itu upaya memaksimalkan nikmat. Itu syukur. Menempatkan nikmat pada tempatnya, itu orang bersyukur. Apalagi kalau dia memaksimalkan nikmat yang ada sama dia. Satu contoh, ada orang dikasih peci, dikasih songkong. Dia pakai pergi mengairi, dia pakai pergi memancing. Maka ini orang bukan termasuk golongan orang yang bersyukur. Tidak menempatkan nikmat pada tempatnya. Harusnya dikasih peci, dia rajin ke masjid. Dikasih baju koko yang tadinya tidak sholat jadi sholat, menunjukkan orang ini bersyukur. Nikmat, ketika menerima nikmat dan manfaatkan nikmat itu pada tempatnya. Apalagi kalau dia bisa maksimalkan nikmat itu, ini orang yang sangat bersyukur. Alhamdulillah, ini satu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat azimah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Kampung kita dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ada di situ, tempat yang menjadikan bumi ini, bumi di Kupon ini menjadi nadrah, pemandangan yang indah oleh penduduk langit. Tadinya orang, para malaikat ngapain mau lihat di sini? Kalau walaupun bagaimana megahnya satu daerah, kota besar, alun-alunnya, pemandangannya apa semua, bukan itu yang dipandang sama malaikat. Tapi di bumi Allah, jika di situ ada satu lembaga pendidikan Islam, maka akan memancarkan cahaya sehingga dipandang sama penduduk langit. Sebagaimana kita melihat malam hari di langit yang begitu gelap, jika tidak ada bintang gemintangnya, gelap, tidak ada keindahan. Tapi kalau ada muncul cahaya, itulah bintang. Sebagaimana kita melihat bintang di langit, para penduduk langit begitu juga melihat bumi. Yang mana yang ada cahayanya? Jika di situ ada satu tempat belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini suatu anugerah yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri dan kita jaga. Dijaga baik-baik. Jika misalnya Allah ridha terbangun di tanah ini
pondok pesantren, maka sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab masyarakat di Kupon semuanya. Sebab kenapa? Karena ini anugerah untuk masyarakat di Kupon. Pemilik pesantren masyarakat di Kupon, bukan kita, bukan pimpinan pondok, bukan yang punya lahan, bukan yang punya usaha, apalagi pimpinan pondok. Pimpinan pondok itu tugasnya khadim, hanya sebagai pelayan saja. Khadim talibul ilm, pelayannya para penuntut ilmu. Ini yang capek-capek, yang berpikir, yang itu pimpinan tugasnya seperti itu. Makanya dibilang Sayyidul Qawm khadimuhum. Pemimpin itu seharusnya menjadi pelayan masyarakatnya. Sayyidul Qawm khadimuhum. Itu tugasnya seorang pemimpin, melayani masyarakatnya, melayani. Jadi sebagai pimpinan bukan pemilik. Bukan pemilik, tugasnya dia pikirkan bagaimana santrinya terutama bisa belajar, bagaimana santrinya supaya tidak kelaparan, bisa makan, tidak ada beras, ada cari, berpikir lagi bagaimana caranya ini supaya bisa makan santri. Itu yang dipikir, bagaimana semuanya dipikirkan, makannya, apanya, semuanya, dapurnya. Itu tugasnya pemimpin, bukan pemilik. Jadi pondok pesantren ini bukan semata-mata milik semuanya. Semua masyarakat di Kupon punya tanggung jawab di sini jika di sini akan terbangun pondok pesantren. Jadi kalau sampai pondok ini tidak jalan, tutup semuanya, kita dosa. Jadi tidak ada, bukan milik siapa-siapa, milik kita. Kita yang ini. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini satu anugerah. Mari kita berbondong-bondong, dan ini aset kita. Aset kita untuk perjalanan yang abadi, itu negeri akhirat. Mari kita berbondong-bondong. Kita bangun, kita punya rumah di surga. Kita bangun, kita orang punya amal yang bisa menyelamatkan kita di sana. Yang punya doi. Jadi dibilang sedekah, man lahu mal falyatasaddaq bimali. Kata Rasulullah bilang, orang yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Man lahu jah falyatasaddaq bijaih. Ada orang tidak punya harta, dia punya pangkat, dia punya jabatan. Ini masya Allah luar biasa. Kita lihat orang punya kepala desa ini, dia punya apresiasi itu sangat luar biasa. Dan ini menjadi amal jariah buat beliau. Selagi masih menjabat, dia gunakan jabatannya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang masya Allah ini luar biasa. Akan hadir di sini para alim, orang-orang yang memahami ilmu agama, orang-orang yang hafidah. Dan itu akan mengalir terus pahala. Man lahu mal falyatasaddaq bimalih, wa man lahu jah falyatasaddaq bijahih. Apa saja punya harta, bersedekah dengan hartanya. Ada orang punya jabatan, tidak punya harta, dia punya jabatan, dia manfaatkan jabatan. Jabatan itu tidak lama. Tidak ada orang menjabat seumur hidup. Tidak ada batas waktunya. Selagi saya masih menjabat, saya manfaatkan jabatan saya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua itu pikiran. Sumbang si pikiran kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak, misalnya dia punya sumber daya manusia, mungkin pendidikan atau bagaimana, tidak bagaimana, dia bersedekah dengan dia punya, dengan dia punya upaya. Dia curahkan keringatnya, dan semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dermakan, pikiran yang kita curahkan, tenaga yang kita kerahkan, bahkan darah yang mengalir, semuanya akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina bi anna innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah melakukan perniagaan, perdagangan dengan kita. Jiwa dan raga kita sudah dibeli sama Allah. Dengan apa Allah membelinya? Dengan syurga. Jadi orang-orang itu yang mau mendapatkan suatu kenikmatan yang abadi, dia harus berkorban. Tidak mungkin dia mau apa saja. Hidup ini kalau tidak berkorban tidak mungkin. Mau jadi apa saja kita itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Lagi saya katakan, ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa, yang sudah sepatutnya kita syukuri, kita jaga bersama-sama. Kita merasa bertanggung jawab bersama-sama bahwa pondok pesantren ini adalah milik kita bersama.
Hadirin jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Insyaallah mungkin ya, ini kedatangan kita ini ada sekitar 10, 8 santri, 2 ustaz. Jadi 10. Mungkin ada salah satu orang nanti ustaz yang akan kita tempatkan di sini untuk sementara. Bukan juga untuk mau langsung bikin ini, enggak. Paling tidak ada pelajaran i'dadi. I'dadi itu pelajaran seperti mengaji, baca tulis, belajar makharijul huruf. Yang mana tempatnya di kampung nanti. Semuanya ini manfaatnya untuk umat semuanya, bukan cuman ini. Nanti insyaallah ada kami titipkan di sini anak-anak kami, ada 1 orang ustaz mungkin, insyaallah. Jadi manfaatkan, dimanfaatkan dengan baik, dijaga, diperhatikan, dilihat apa yang bisa kita ini dibantu. Jadi jangan kita berpikir, saya tidak pernah berbicara seperti ini sebenarnya. Da'i, seorang da'i itu dia tidak berbicara soal materi, soal apa, tidak pernah. Gaji, guru, apa semua. Pondok-pondok pesantren itu ada yang biasanya berbayar. Jadi jangan kita pikir bayarnya santri itu untuk bayar guru, bayar ustaz lah, tidak seperti itu. Pondok pesantren itu semuanya gratis. Loh, itu ada yang bayar, pembayaran itu kembalinya ke santri. Yang dibayar itu makannya, pakaiannya, biasanya begitu. Jadi terus ustadznya bagaimana? Bagaimana dia punya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tidak pernah tahu soal itu. Dan itu selalu ada. Nah, ini nanti insyaallah kita, walaupun seperti itu jangan mentang-mentang seperti itu saya tinggal sampai tidak diperhatikan juga nanti, jangan. Oh, ustaz itu kan ikhlas lillahi taala. Itu bahasanya kita orang. Tapi saya yakin di sini insyaallah tidak ada. Ini luar biasa. Kita sesuatu yang kita berikan untuk hal-hal yang itu akan bernilai lebih. Ada namanya sedekah. Sedekah itu sedekah. Afdalus sedekah, wakaf itu afdalus sedekah. Paling afdalnya sedekah, tingkatannya is the best. Sedekah is the best itu yang disedekahkan kepada ulama. Itu paling topnya sedekah. Kenapa demikian? Karena ulama itu hidupnya selalu dengan dakwah. Yang dipikirkan dakwah, yang dipikirkan agama Allah, yang dipikirkan santrinya, yang dipikirkan muridnya. Bukan cuma urusan perut, bukan cuma urusan ini, dapat rezeki yang dipikir bagaimana kira-kira, apa kira-kira yang bagus untuk santri, apa kira-kira bagus untuk pondok. Maka sedekah kepada ulama itu jauh lebih afdal. Kemudian qarabah qaribah, dan seterusnya. Insyaallah hadirin jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, mungkin cukup inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.